Tapi mungkin sebelumnya Ibu bisa memperkenalkan diri dahulu. Silakan Bu. Nama saya Ibu Ari Susanti, Kepala Sekolah Kartika Kencana, Ketulungan Pelosok, Jombang. Di sini saya sebagai pengelola atau kepala sekolah dari Kartika Kencana untuk memajukan lembaga kami, yaitu dengan mengajak pendidik beserta wali murid atau orang tua dari anak didik saya untuk mengenalkan dengan cara mengenalkan lingkungan nyaman dalam kita pembelajaran. Terus ada juga tentang sharing tentang perkembangan anak didik kami, sharing. Terus kita adakan juga ada parenting juga. Terus juga mengenalkan potensi lokal yang ada di daerah kami, yang ada di lembaga kami, di lingkungan lembaga kami. Terus ada lagi yaitu dengan mengajak pendidik dan wali murid sharing tentang pembelajaran anak. Lalu apakah di sini tuh hanya ada TK atau apa saja Bu? Kalau di daerah sini itu ada TK sama PAUD, KD. Ya. Itu juga dari yayasan. Yayasan. Berarti ini tuh yayasan milik sendiri Ya, atau dikelola yayasan desa. Oh, gitu. Mungkin saya langsung tanya ke selanjutnya ya Bu. Yang selanjutnya itu mungkin strategi apa yang dilakukan Ibu untuk mengembangkan agar lembaga ini itu bisa menjadi lebih baik lagi daripada sebelumnya, itu mungkin bagaimana? Untuk strateginya kita meningkatkan kualitas dan kuantitas di lembaga kita, yaitu dengan mengenalkan visi misi dari lembaga kita. Ya. Terus ada lagi yaitu memberikan pelayanan kepada orang tua dan anak, itu pun melalui daring maupun kita luring. Selama ini kan masa pandemi seperti ini ya, bisa. Dan kita juga mengenalkan tata kelola administrasi juga kalau bisa yang ada di lembaga. Lalu bagaimana keantusiasan warga atau wali murid untuk sekarang kan daring, apa ada kesulitan atau yang lainnya itu? Untuk daring, alhamdulillah di lembaga saya beserta wali murid itu untuk daring waktu itu kan masih PPKM ya. Itu antusias juga banyak semangatnya dengan mengirim pembelajaran melalui video maupun Baik Bu, terima kasih karena sudah meluangkan waktunya untuk saya wawancarai. Mungkin ada pesan dari Ibu untuk kita semua dalam pembelajaran daring ini atau bagaimana? Ya, sama-sama. Mungkin pesan dari saya, meskipun dalam pembelajaran daring ini sebisa mungkin kita harus tetap semangat untuk menjalankan atau melakukan pembelajaran daring. Terima kasih. Baik Bu, ini saya tutup wawancara kita untuk hari ini. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan apa yang telah saya simpulkan dari hasil wawancara saya sebelumnya. Namun sebelum itu saya akan menyampaikan apa itu arti dari sistem pengendalian manajemen. Sistem pengendalian manajemen adalah suatu proses yang menjamin bahwa sumber-sumber itu diperoleh dan digunakan dengan efektif dan efisien dalam rangka pencapaian tujuan. Dengan kata lain, pengendalian manajemen itu dapat diartikan sebagai proses menjamin bahwa sumber manusia, fisik, dan teknologi itu dialokasikan agar mencapai tujuan organisasi secara menyeluruh.
Ciri pertama dari sistem pengendalian manajemen adalah dapat digunakan untuk memegang kendali dari keseluruhan perusahaan maupun organisasi. Hal yang termasuk ke dalamnya adalah seluruh sumber daya yang dapat digunakan, baik sumber daya manusia ataupun sumber daya alam, alat serta teknologi yang ada, hingga hasil yang dapat diperoleh dari sebuah perusahaan atau organisasi. Dengan adanya sistem pengendalian manajemen, proses mencapai tujuan sebuah perusahaan ataupun organisasi itu dapat berjalan dengan baik. Ciri-ciri yang kedua adalah hal tersebut itu bertolak belakang dari sebuah strategi maupun teknik evaluasi secara menyeluruh atau terintegrasi yang ada di sebuah organisasi. Selain itu, memiliki sifat tidak terlalu memerlukan hitungan yang pasti ketika mengevaluasi suatu hal. Ciri-ciri yang ketiga dari sistem pengendalian manajemen adalah memiliki orientasi terhadap manusia. Hal ini dikarenakan sistem yang ada tersebut digunakan untuk membantu manajer dalam mencapai strategi perusahaan dan bukan digunakan untuk memperbaiki detail dari catatan perusahaan atau sebuah organisasi tersebut. Selanjutnya saya akan menyampaikan langkah-langkah apa saja yang dilakukan TK Kartika Kencana untuk mengembangkan agar lebih baik lagi dari lembaga-lembaga yang lain. Yang pertama adalah mengajak pendidik dan wali murid untuk mengenalkan lingkungan yang nyaman dalam pembelajaran. Lalu ada sharing perkembangan anak didik serta terdapat parenting. Lalu mengenalkan potensi lokal yang ada di daerah lingkungan TK tersebut. Namun ternyata di lingkungan tersebut tidak hanya ada TK saja, melainkan juga terdapat PAUD KB yang dikelola oleh yayasan desa itu sendiri. Selanjutnya adalah strategi yang digunakan dalam meningkatkan dan mengembangkan agar TK Kartika Kencana itu bisa lebih baik lagi daripada sebelumnya, yaitu dengan cara meningkatkan kualitas dan kuantitas lembaga dengan mengenalkan visi dan misi lembaga, serta memberikan pelayanan kepada orang tua dan anak didik melalui daring ataupun luring, juga mengenalkan tata kelola administrasi. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Terima kasih.